Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Hati Seorang Hamba yang Mengampuni. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang hati hamba yang mengampuni ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24, terjemahan baru yang kedua yang berbunyi demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Selama 3 hari ini kita telah diberkati dengan renungan tentang pengampunan dari Tuhan yang diberikannya atas kasih karunia-Nya yang tidak dapat kita pahami. Pengampunan dari Tuhan pun adalah pengampunan yang utuh, dan Dia tidak mengingat lagi segala kesalahan yang kita lakukan. Dan itu dibuktikan dengan inisiatif Tuhan yang kembali mengulurkan tangannya untuk berelasi bersama dengan umat-Nya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang mendasari renungan kita pada hari ini kembali mengingatkan kita akan sebuah kebenaran bahwa Kristus telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib. Ini berarti bahwa Kristus telah mengambil tanggung jawab atas dosa kita. Ia telah membayar harga untuk dosa kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, hidup kita telah mati terhadap dosa dan kuasa dosa, dan kita hidup untuk melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Kita melihat dalam bagian firman Tuhan yang lain, yaitu Roma pasal 3 ayat 24 sampai 25. Dalam bagian ini, kita kembali diingatkan bahwa kita hanya dapat dibenarkan oleh kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan kita. Kasih karunia Allah adalah murni pemberian cuma-cuma dari Allah melalui Kristus. Allah telah menempatkan Kristus Yesus sebagai penebus bagi kita, dan penebusan ini dilakukan untuk menunjukkan keadilan Allah. Allah telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya, dan penebusan hanya dapat terjadi melalui iman dalam Anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan yang terakhir yaitu dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 yang menyatakan bahwa Allah memiliki kasih yang besar, yang tidak terbatas dan tidak bersyarat terhadap dunia ini. Dalam kasih itu, Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk dunia ini. Dengan kata lain, Allah telah mengambil inisiatif untuk menyelamatkan manusia dari dosa yang membelenggu, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Percaya kepadanya berarti mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah dan bahwa Dia telah mati untuk menebus kita dari dosa. Dan tidak hanya sampai pada pengakuan tersebut, tetapi juga menjadikannya sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup pribadi kita. Oleh sebab itu, kita harus menerima penebusan Kristus sebagai karya yang telah Allah lakukan untuk kita. Penebusan itu diberikan atas dasar kasih karunia Allah. Kita pun harus percaya tanpa keraguan sedikit pun bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah dan sebagai satu-satunya jalan untuk keselamatan. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus Kristus saja. Ini adalah sebuah kebenaran yang tidak akan pernah usang dimakan waktu. Dan bagi kita yang telah mengenal kebenaran tersebut, kita harus hidup di dalamnya dan juga memberitakan kebenaran tersebut kepada orang lain yang belum pernah mendengarnya atau yang sudah pernah mendengar tetapi masih memiliki keraguan akan kebenaran tersebut. Biarlah melalui kesaksian kita, orang-orang tersebut juga boleh menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Sudah berapa lamakah kita mengikuti Tuhan Yesus?
Apakah kita masih memiliki keraguan terhadap dirinya bahwa hanya Dialah satu-satunya jalan yang disediakan oleh Allah untuk mendapatkan pengampunan dan pembenaran di hadapan-Nya? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sungguh tidak ada yang dapat menandingi kuasa-Mu. Engkau telah memberikan putra tunggal-Mu untuk mati dan menebus kami dari dosa yang membelenggu kami. Tambahkanlah iman pada kami yang berkekurangan iman. Tambahkanlah hikmat bagi kami yang berkekurangan hikmat. Tambahkanlah ya Bapa, agar kami sungguh dapat melihat, mengenal, dan berpegang pada putra tunggal-Mu yang telah menjadi jalan pendamaian yang Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan.